Oke, di sini aku mau ngolah data Excel dari modul modul 4 ya. Jadi yang perlu disiapin itu Excelnya sama eh, tabel SPM ya. Oke, langsung aja dari ketentuan sini. Oke, di bagian D ketentuan itu rumusnya sama dengan D D ditambah 0,017 ditambah sama NIM kita. Aku kan 0,012. Oke. Nah, udah. Ini bisa kita drag aja. Terus buat LO. LO itu cara nyarinya sama dengan 1,56 kali sama oh ya, kali TO berarti ini. Oh, gini aja, pangkat 2. Pak, Ya, apa itu? Oh, di laptop bisa ya? LO. Ini kita udah lanjut ke D per LO. D per LO ini cara nyarinya gimana? D per LO itu cara nyarinya D ketentuan. D ketentuan dibagi sama LO. Oke, udah. Ini kita bisa drag aja. Nah, terus untuk mencari D per L ini kita perlu pakai tabel interpolasi. Caranya gimana? D per L itu copy value ini. Caranya copy value ini ke sini. Interpolasi D per kopinya jangan lupa kita pastenya itu value. Oke. Nah, dari D per L sebentar. Nah, dari D per LO ini kita langsung ke sini. Kita nyari D per LO-nya 0,013. 0,013. Nah, nih 0,013 berarti kan rentang ini. Oke, kita masukin berarti ya. Ini batas bawah sama dengan 0 enggak pakai separan. 0,0 0,01 13. Ini 0,014. Nah, terus rumus interpolasi itu gimana? Sebentar.
Bentar. Oke, lanjut ya. Lanjut buat yang C ini kita ngepasin yang ini. Jadi kan kita udah ambil 0,13 nih. Nah, batas C itu batas bawah, D batas atas. Berarti kita pakai 0,046. 0,04612. Batas atasnya 0,04791. Nah, kalau udah ini Oke, udah. Terus D per L-nya itu ada rumusnya. D per L interpolasi. Nah, D per L itu rumusnya gimana? Sama dengan C tambah mana sih? C tambah D D per L, sorry. Ini D per LO dikurangi A tutup kurung kali D kurangi C. Berarti ini E17 ya. E17 kan D dikurangi C. Kurang C. Kurang C tutup kurung dibagi B min A. Nah, kalau udah gini, ini kita bisa pindah langsung ke DL-nya. itu merupakan kalau kita copy terus masukkan ke Ini copy aja. tabel D per L syarat mana custom value. Kalau enggak kalian bisa menggunakan custom value yang ada. Ini sebenarnya kita juga langsung bisa masukin E sama F di bagian H. Di bagian H per H0. H aksen 0. Nah, itu tuh kita bisa masukin ini sebenarnya langsung. Dia kan ada di sini. Ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 di 1. Tadi kita ini. Tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,350. Ini tuh bisa kita masukin ke sini 1,350. Terus buat batas bawahnya kita bisa pakai 1,327. 1,327 itu buat nanti sih. Terus tipe gelombang sekarang. Sebentar. Sambil lihat video lupa. Nah, tipe gelombang
kekayaan sejarah atau warisan budaya. Nah, kalau udah, kita udah mendapatkan nilai di per L. Nah, di sini Tipe kita gelombang bakalan gimana ya? cari tipe gelombang. Tipe gelombang itu ada tiga. Oh iya, tipe gelombang itu perairan dangkal. rumusnya sebentar. Tipe gelombang. Nah, tipe gelombang itu ada rumusnya. Aku udah copy. Udah aku tulis di sini. Nah, ini tuh rumus buat tipe gelombang. Bisa langsung di paste di sini aja. Sebentar. Kok salah ya? Sebentar. Apa nggak tulis manual aja deh? Tapi harusnya benar loh. Harusnya kita itu rumusnya itu sama. Tambah ini lah. Oh, bentar, ada yang salah. Bentar, ada yang salah. Rumusnya ada yang salah. Itu gelombang perairan dangkal. Nah, coba rumusnya tulis manual sama dengan if H3 berarti kan dia ngambil dari sini. H3 kurang dari 0,05 tutup kurung 0,05 maka dia dangkal. Terus if H3 dia itu lebih dari 0,5 maka dia dalam. Terus langsung ya. Menengah. Nah, tuh. Terus rumus di merupakan nilai menengah. Jadi dari rumus ini kalian bakalan nilai dari pengolahan datanya selanjutnya selanjutnya ke nilai L. Itu merupakan nilai panjang gelombang. Nah, untuk mengetahui nilai panjang gelombang itu rumusnya yaitu D per D per L. Jadi nilai D dibagi dengan nilai D per L. Ini nilai H. Terus ketemu nilai panjang D per L. Ini nilai H. Terus ketemu nilai panjang gelombangnya itu 98,900 meter. Nah, untuk selanjutnya untuk pengolahan C, buat nyari CG itu kita perlu pakai ini. gelombang, nilai energi dan rotasi gelombang itu
kita perlu rumus ini. dahulu ada yang seperti ini. Ini merupakan rumus-rumus yang L-nya itu diganti sama pada rumus untuk pengolahan ini. C, D, E, H, E, dan B. Nah, di sini ini kita masukkan rumus juga sesuai di atas itu Y dikali L dibagi 2 pi. Jadi nilai gravitasi kali dengan panjang gelombang dengan nilai 2 kali G atau gravitasi kita dapatkan nilai langsung nya yang tan itu kita pakai rumus ini. Untuk selanjutnya yaitu kita mencari nilai tan H dikali dengan 2 pi D per L. Jadi kita hitung saja rumusnya, itu sama dengan tan H dikali dengan 2 dikali dengan H3. H3 itu merupakan nilai dari D per L. Jadi nanti ini untuk kolom L, D, U, HU itu kalian ikutin aja sesuai. Nah, ketemu hasilnya segini 0,28 siap. Nah, buat jam menengah ini. Nah, setelah kita beda. mengetahui nilai dari GL per 2 dan tan H 2 per L, nah nantinya kalian bisa gunakan untuk mencari jam menengah atau kecepatan Rambat. gelombang pada perairan tengah. Dipangkatkan 0,5 atau pangkat setengah. Oh, pakai rumus ini nih. Sama dengan tutup kurung 0,5. Oke, dah. Nah, jadi kita tinggal masukin aja rumusnya, yaitu 4 dikali D per L atau sama dengan 4 dikali nya 3,14. Kemudian setelah dikali nilainya itu baru dikalikan dengan nilai D per L atau kalau di sini pada kalau selanjutnya kita mencari nilai sin H 2 kali D per L. Nah, jadi caranya sin sama, H kita sesuaiin aja pada 2 kali 3,14. kalau tabel ini kita masukin sama dengan sin H dalam kurung nilai 2 pi atau 2 dikali 3,14 dikali pada tren tengah pada tren tengah. Ini kita langsung ke sini dulu. Ya, tanpa kita mengetahui kecepatan gelombang. Jadi rumusnya bisa dari sini lihat. Nah, ini yang rumusnya panjang banget. Ini sama dengan if if I3 sama dengan dangkal, maka maka 9,8 kali D3 pangkat 0,5 terus if tiga
sama dengan menengah, maka R3 pangkat 0,5 if maka kali C3 dibagi 2 kali 3,14 3,14 dipangkatin 0,5. Nah, merupakan input 8 merupakan nilai dari gravitasi dikali dengan nilai gravitasi dikali dengan jam sesuai ketentuan yaitu 4,042 itu mempunyai cepat lambat gelombang sebesar 6,29 sekian meter per sekon. Itu. Nah, untuk mendapatkan nilai kecepatan grup atau CG di sini kita membutuhkan nilai CG menengah tertentu. Jadi kita menuju ke kepala bantuan yang tadi CG menengah kita masukkan rumusnya. Oke, nah untuk rumusnya ini sendiri itu CG menengah itu rumusnya 0,5 kali 5 kali 1 plus T3 dibagi U3 kali enggak kali oke dah. ketiga yaitu nilai H. Saya dulu karyawan kantoran, mulai kulik oli yang pasti istirahat dengan nilai C. Menurut saya yaitu 6,051 ya. Oke dah, terus Nah, nilai ini nantinya bakalan kita gunakan untuk nilai kecepatan grup. Nah, untuk kecepatan grup kita bisa memakai rumus seperti ini, yaitu I3 yang merupakan velocity per gelombang. oke sebentar, ini rumusnya juga lumayan panjang. CG sama dengan if I3
P3 P3 F dalam kolom E3 dalam maka P3 bagi 2. Oke, lanjut. Sini apabila nilai dari kecepatan grup itu diperdagangkan kecepatan lambat gelombang besar 6,29. Oke, setelah kita mendapatkan nilai kecepatan grup, nah di sini selanjutnya kita akan mencari nilai ketinggian dari gelombang itu. Nah, untuk mencari nilai ketinggian, kita perlu lakukan interpolasi lagi. Kita kembali menuju ke kolom interpolasi. Nah, untuk mencari H itu kita nantinya bakal mengkalikan nilai H per H0 dikali dengan nilai H0 persen. Jadi caranya seperti tadi, kita butuh bantuan tabel bantuan interpolasi. Oke, nah kita cari dulu. Kita carinya berdasarkan nilai dari di per LO tadi. Kita lihat nih di per L tinggal tadi bantuan dari satu kolom berat kalau dengan sebagainya ini berarti H per kanal akses. Kalau itu batas bawah itu berdasarkan nilai dari 0,013 dan kami bersama nilai batas 50. Kita lakukan interpolasi karena sebentar yang per LO tadi jadi per L tadi. Nah, jadi untuk dengan kita interpolasinya kita maka nah selanjutnya kita mencari nilai H tadi seperti yang udah saya bilang. Jadi untuk mencari nilai H kalian bisa mengalihkan dengan nilai H per H0 aksen dari dengan nilai H0 aksen nilai H0 dikali dengan nilai H0 aksen ini dan tinggal antar aja. Nah, tulis nilai H0 dikali dengan nilai H0 aksen kali H0 aksen dan tinggal antar aja. Nah, disini ketemu hasilnya gelombang memiliki tinggi gelombang sebesar 1,4 gelombang kan udah ketemu nih
Oke, tinggi gelombang udah ketahui. Untuk mencari energi gelombang, Nah, energi gelombang ada rumusnya sama dengan 1/8 kali 10^25 kali 9,8 kali N3 pangkat 2. nah rumusnya kita pakai 1/6. Nah, untuk mencari nilai Fluktuasi dananya kita bisa kali ini. banding 1 ya, kalau misal banding 1 ya, kalau misal banding 1 ya, kalau misal kita bisa dapatnya kondisinya untuk kalkulasi aku contohin dulu ya. Kalau misal kita belum mengetahui nilai L sama H, nilainya nggak bakalan muncul semua. Nah, nilainya kan masih 0 nih. Nah, di sini kan paralel jarak semua. Kenapa? Karena nilai di per Nah, ini kita manual. Nol koma 01 ya. 0,019. Nol koma 05 berarti bentar.
Berarti ini pakai 0,03 dong. Batas bawahnya 0, ini pakai 0,022. Ini pakai 0,023. Terus ini pakai 0,05, 0,0 bukan 58 ya, 0,058 ada 0,058 sampai 0,059. Nol koma 13. Nih, dia udah mulai masuk 0,013, berarti ambilnya 0,12. Sampai batas atasnya itu enggak, berarti 0,13 batas bawahnya sampai batas atasnya itu 0, 0,13 batas bawahnya. Terus batas atasnya 0,138 berarti. Oke, kita lanjutin. Kan tadi kan tabel 1 ini. Jadi ini dimasukin manual interpolasinya. Dimasukin manual dari sini. Terus bisa langsung kita drag. Nah, sebelum kita melengkapi data yang ini, tabel pertama, dapat tabel utamanya, kita itu perlu melengkapi ini dulu. Oh, nggak bisa. Terus kita kasih ke Oh, enggak sih. Aja dulu bisa. kalian langsung secara bisa langsung pakai. Nah ini nilainya kan masih nol nih karena di sini belum terkonek sama Kenapa dangkal semua? Sebentar. nilai dari kolom yang kuning itu pada Ini kan kamu dapat dari. Nah kita kalau untuk mencari nilai C, Oh, ini cuma di copy ya. kita perlu Oh, bentar, salah. Jadi ini tuh di copy. setelah ada cepat rambat gelombang pada perairan menengah. Terus ini di paste value di sini. Nah kan di sini ada rumusnya Nah, kan ada beda-beda nih. apa F karena
baru kita tarik ini. Nah, seterusnya sama, bisa dilanjutin aja. Yang karung ini juga sama. Kenapa nol ya? Oh, karena mungkin ini belum masuk. Kita sesuai fokusnya. Jadi kita apa? Nah, kita langsung muncul nilai yang menengahnya. Nah, setelah udah kita bisa copy aja rumus dari terus ini kan kita dapat dari ini bisa sebelumnya kita komponen yang dipakai apa aja. Misal itu merupakan dilengkapin dulu. Nah, baru bisa masuk. Oke, selesai. Tabel 1 selesai. Kita lanjut ke tabel 2. Tabel 2 itu caranya gimana? Caranya hampir sama. Nah, kalian boleh pada kolom sama dengan ini tambah 0,0 0,017 0,012 itu kan karena NIM aku 0,012. Nah, ini berlaku juga pada nilai bagian hutang atau L. Ini bisa langsung di-drag aja. Yang ini sama caranya. Sama dengan nilai dari L ditambah dengan 0,017 ditambah 0,012. Oke, lanjut aja, ini sama. Ulang sama dengan nilai L ditambah dengan 0,01 ditambah dengan bantuan kalian. Oke. Nah, untuk L ditentukan juga sama. L ditentukan sama atau sama dengan ketentuan. Ini sama dengan D ketentuan dibagi nilai L. Tipe gelombang itu rumusnya sama kayak ini, tinggal di copy. Kita copy aja dan sesuaikan H itu menggunakan nilai per L dan sesuaikan di per L kan nya terus hanya kita ganti 3. Sebentar. Nilai C sama. Nah, sebelum kita lanjut ke nilai C atau tempat tambah oh, jangan dulu, jangan diantar dulu. Jadi karena ini kan beda ya, hanya itu diganti. kita perlu tambah bantuan di per L kan. Nah, ini tuh diganti G, ini juga diganti G,
karena kan beda. Nah, oke, Nah, ini sebelum bisa kita langsung lanjut aja. ke nilai C atau cepat tambah gelombang, kita perlu tabel bantuan. Kita aja dari tabel satu. Nah, yuk kita pakai tabel bantuan. Pakai sama rumusnya. Terus kita kita lanjutin. Nah, kita kalau untuk mencari nilai C dan yang cepat tambah, kita perlu mencari nilai C menengah. C menengah atau cepat rambat gelombang pada perairan menengah. Nah, yang kita pakai adalah kedalaman sesuai ketentuan F. Kenapa F? Karena yang kita pakai adalah kedalaman sesuai ketentuan. Bentar, rumusnya sama ya? Nah, ini kan muncul langsung. Sedangkan untuk ini, untuk 4, kenapa? Karena yang kita gunakan adalah nilai dari per L. Kita sesuai rumusnya. Jadi kita apa? Nah, yang kita gunakan adalah nilai dari D. Sedangkan untuk ini, untuk 4, kita gunakan 3. Kenapa? Karena yang kita gunakan adalah Oke aja. dari D per L. Jadi kita sesuai rumusnya. Jadi kita apa? Nah, kita langsung muncul nilai Kita copy. Nah, setelah udah kita bisa copy. Terus kita pastanya di sini. Itu paste formula. Nah, tanya kita ganti jadi G. Saya dulu karyawan kantoran, mulai oli saya mendapatkan semua skill dan strategi. Saya masih oli trader, tapi seseorang. Nah, kita langsung muncul nilai yang menengahnya. Nah, setelah udah kita bisa copy aja rumus dari komponen yang dipakai apa aja. Misal itu merupakan gelombang yang menengahnya. Nah, setelah udah kita bisa copy aja rumus dari Oke, berarti buat organ yang ini C ini itu pakai rumus yang dari C dari tabel 1. Kita paste di sini. Nah, tapi diganti datanya. sebelumnya kita juga bisa lihat nih komponen yang dipakai apa aja. Misal itu merupakan gelombang, ini merupakan kedalaman sesuai ketentuan, merupakan ke tabel 2 penerangkan gelombang. Nah, ini juga gelombangnya kita ganti dengan nilai H3 tadi apa? Merupakan kedalaman.
sama B dengan nilai T sama U. Terus ini diganti dengan harga nilai J, nilai dari L membuat diganti dengan nilai C3 tadi D3. Kalau misalnya kita pasta aja, nah didapatkan hasilnya seperti ini. udah. Nah untuk CD ini nanti rumusnya sudah dapat cari setelah kita Masih mendapatkan merekamkan nilai ya? C-nya pada semua kolom. Tinggal kita dapat dulu biar hasilnya muncul. Kita buat jadi kenapa hasilnya masih 0, karena dari bantuan ini kita belum semuanya. Jadi untuk menunjukkan nilainya kita dari kolom D sampai D kita bakal sampai hasilnya muncul. Nah kalau bisa hasilnya muncul nanti hasilnya udah muncul seperti ini. Nah seperti ini. Jadi untuk ini akan melakukan pendalaman pada dalam kan bisa menggunakan rumus. Oke, rumusnya sama dengan max Cek ini merupakan nilai maksimum. max dari Kan I3 jadi itu merupakan pada saat kita pengen kita mencari nilai maksimum dari nilai C atau cepat lambat itu pada setiap kedalamannya. Seperti itu. Nah ini kenapa dikasih tanda dolar ini untuk kunci, jadi nilainya itu didasarkan dengan nilai 12 gitu. Udah kita enter aja maksudnya 2 kali muncul hasilnya ini. Nah selanjutnya untuk menilai bentar. 12 gitu. Udah kita enter aja maksudnya 2 kali muncul hasilnya ini. Nah selanjutnya untuk mengolah nilai CG itu kita perlu mengolah dulu kolom bantuan yang tadi untuk CG mendapatkan nilai begini. C menengah yang nantinya bakalan tanda pertama kan kaki ya, kaki itu apa kita lihat dulu. Kaki itu merupakan nilai C, jadi kita ganti untuk nilai C. Oh, ini nih. Ini rumusnya diganti. Itu pada kolom berapa, kolom apa. Nah kolom nilai C kan berada di kolom B, jadi rumusnya kita tinggal ganti dengan 3 enter. Nah kita enter ke mesinnya sama di sini juga mesin 2 pi per L itu juga sama. Ini tadi kan merupakan nilai dari J aktif atau nilai dari J aktif lambat dan juga kolomnya dengan I. Nah di sini bakalan muncul hasilnya nilai JG atau kecepatan loop pada perairan menengah gitu. Oke.
rumusnya ini bukan, tapi yang dipakai adalah nilai D per L, bukan nilai C. Nah di sini kan tulisannya D per L kan. Oh iya, Jadi kita salah ini. ngambilnya di kolom D per L. Ini kalau misalkan kita pakai C, bakal hasilnya ini D per L itu ada di kolom Oke. sesuai rumusnya ini 4. Kalian kalau misal ada kesalahan bisa cek juga, kan di sini ada tulisan rumusnya nih, kalian bisa cek dari situ. D per L-nya 4 ini. dikali 3,14 berarti dikali itu merupakan kolom dari D per L. Oh ya, oke. Nah untuk isinya juga diganti di kolom D per L. Nah oke, D-nya juga salah. Nah kalau ini rumusnya 3 per X-nya itu benar karena kita mengambil dari nilai 4 per L dan si 2 per N, 2 dikali D per L. Tapi untuk N3 nya ini kita cari komponen letak nilai misalkan oke, hasilnya seperti ini. Jadi kalau sudah kita bisa cari nih nilai kecepatan kurusnya itu dengan kita mengcopy rumusnya. Jadi kita lihat dulu komponennya, itu merupakan tipe, itu merupakan ketentuan kedalaman, jadi kedalamannya ini kita lihat sama R itu merupakan nilai dari GL 2P dan KH. Terus untuk J itu merupakan nilai dari L, merupakan tipe, K itu merupakan nilai C, terus H. Bentar. Itu tuh pakai rumus dari tabel 1 bagian CG. Ya kan? Iya, bagian CG-nya itu di copy rumusnya. Tapi datanya dirubah. Penggunaan datanya dirubah. Nah, yang ini diganti jadi H. Ini juga jadi H. Ya, sedangkan K itu merupakan kolom C. Nah, ini kolom C berada pada kolom 3. Untuk V3 itu merupakan kolom kecepatan huruf yang tengah. Diganti pada kolom Y. Enter, nah keluar hasilnya. Duh, kok salah ya? Sebentar. Rumusnya apa? H3, I3, terus if H3 menengah, V3-nya diganti Y dalam I3. Kok salah ya? Enter, nah keluar hasilnya. Itu diganti pada Bentar. Coba tulis manual deh. Tulis manual. If harusnya sama loh. H3. If H3 sama dengan dangkal, maka H3 dangkal, maka I3 if dalam kurung H3 sama dengan
sama dengan menengah, maka Y3 itu Y3 if dalam kurung H3 lagi sama dengan mati 800 ya. dalam 800 ya. Y3 dibagi 2 untuk nah keluar hasilnya. Presentasi sih. Malah bedino, 1 minggu kok ping 3 ping 4 terus main. Keren ngono, template-mu. Waduh, Oke, presentasi. Oke, Udah. Duknya ya lo presentasi. Nilai H, kita perlu bantuan interpolasi. tabel interpolasi. Nah, di sini yang dibutuhin adalah nilai AB, batas bawah, dan batas atas dari nilai D per L, dan juga nilai CD merupakan bagian kita masukkan ke kolom interpolasi. Ini presentasinya nggak, Pak? Bagian D per L ini di copy, Besok taruh di sini. ini wis. kemepet tuh dari gaya main. Iya, jadi tegane jam 6 iki yo. Astaga. L. Percaya di kelompok dari nilainya kan di sini aku coba. Menurut Pada pertama itu 0,5. Presentasi menurut Dok. Oke, itu pakai bantuan ini lagi 0,57 itu dari oke, mungkin pause saja, skip. enak banget. Oke, kita lanjut. Ini kan setelah kita interpolasikan secara manual, malah pengen dipacar aja. Nah, ini aku udah masukin interpolasi secara manual. Terus kita bisa langsung lanjut ini. Thanks, Bapak. Lanjut. Oke. Ini terus kemudian untuk nilai D itu juga D per LD juga ditentukan dibagi dengan nilai LD tentuan. Untuk Berapa? itu juga D per LD juga ditentukan D ketentuan dibagi nilai LD tentuan. apa? Dibagi apa? LD ketentuan. Juga D per LD juga ditentukan dibagi dengan nilai LD tentuan. Oh, LD ketentuan. Untuk nilai itu juga D per LD juga ditentukan dibagi dengan nilai LD tentuan. Untuk nilai apa FSM? Kalau saya model kayak gini lah, Bang. nilai L ketentuan FSM kan? Kalau saya model gini lah. Semua aneh kayak gini. dengan nilai H. Kuliah lu, alah, ngeri kelambinannya temenan. Iku Ya udah gue kayak gini, cuman yang lebih koyok selanjutnya ada gue blazer, per ngerti tak? CD. Blazer terus bariku kene Dengan nilai C enggak tank top sih, lebih koyok kelambinan warna ireng sampai dengan sini tok. Blazer ireng jeruk. Dengan I3 dibagi J3. Oh, kayak gini anjing. tapi kan aku ngomongnya gaya-gaya gitu. Iya. H per L Udah. sama Mosok ah. nilai H kayak cadaran nilai Anjing. Wah, iku kan mau lurus-lurus iku. Nilai H Apa dong malah ora apa-apa. LD ketentuan. Ora ana sing fashion aja lho. Aku yang bagi F3. nah ini nilainya udah Iya kan? kalau kayak bang SM ya aku masa dulu ke bawah atau ke 2 kali juga bisa. Mas Ya. Nah maka nilainya akan muncul seperti ora masa gitu. oke, untuk
tabel 2 selesai. Hasilnya seperti ini. Oke, tabel 2 selesai. Nah, nanti kalian tinggal rapiin aja tabelnya. Selanjutnya kita menuju ke tabel 3 dan 4. Nah, Ya, tabel 3 oi. dan 4 Tidak, ini ayo nantinya drop dulu. Bola tuh. Bola kok Kan Iqbal? untuk Nino ayo. Orang jadi kalian gua geser membuat tuh. Anjing. model penjelaran global Aduh. Geser jir. tanpa refraksi maupun refraksi di daerah Tanjung dan Teluk gitu. Nah, untuk penentuannya ini, jadi ini dirubah dulu aja. Jadi kita meninjaunya dengan periode yang sama. Jadi nanti biar bisa 8,9. Tadi itu nilai D ketentuan itu sama kayak tadi. Jadi kita masukin sama dengan nilai D yang diketahui ditambah dengan 0,017 ditambah dengan nilai ketentuan kalian 0,025. Semua UI ditambah 0,017 Dan ini sama 0,0 dari 0,012. 0,12 lanjut. tambah dan nilai C. Nilai C nya itu kalian menggunakan rumus seperti yang di depan gravitasi. Mulai dari gravitasi Sama dengan 9,8 kali dikali dengan nilai B3 kita tutup pangkat 0,5. malu itu. Tuh. Titik. ini ketentuan Kali dipangkatkan itu dengan nih nilai 3 setengah ahad. Nijar tahun banget. tapi sesuaiin Anak langsung bisa dari berubah. juga diganti dengan B15. Mungkin tidak kok. Boy ya, yang ono bora harus sangat kirim ulang baik. 9,8 kali Tapi sesuaiin nilai B bisa juga diganti dengan B15. Oke, udah. Nilai L nya itu merupakan nilai dari perkalian nilai C sama D atau nilai kecepatan berlubang dikali dengan periode. Nilai L ini merupakan panjang lubang di lapangan atau di daerah yang sesungguhnya 0,8 sekian diinterpretasikan pada beta dengan ukuran A3 sama 4. Jadi kalau misal untuk ukuran A3 rumusnya itu yaitu L dikali 100 dibagi 2 dan 100 itu untuk ukuran A3, sedangkan untuk A4 itu nilai L jadi panjang lubang sumbernya dikali dengan 100 dibagi dengan 4. Ini merupakan skala beta untuk A3 dan A4. Jadi kita masuk juga sama dengan L kali 100 dibagi dengan 2,900. Sedangkan untuk ukuran A4 dengan L dikali dengan 100 dibagi dengan 4000
misalkan 3 sama 4 yang juga sama L dikali 100 dibagi 2 sebagai 100. Anjing. Sedangkan untuk 4 sama dengan L dikali dengan 100 dibagi 4 sama dengan suaranya seru Ki. dikali Iki, dengan mikrofonnya 100 nih gini ya? dibagi Orang 4. kayak iya. Kan Pak. Aduh, cantiknya. Kedua Dibel, sudah cekmu dibel. Oh, masih dibel juga. Aduh, tapi aku untuk dikali dengan model sing 100 kayak maka muncul Wis berjuang kok. ora sih. Proses kok. nanti Ora sih aku lagi seneng delok-delok ae iki. kalian gunain Apa sih masa sih muda? yang digunakan untuk Nah, terus ya. pembuatan Enak delok-delok bisa saya. menggunakan nilai kalian menentukan saat tiga aja pengolahannya. Jadi yang untuk pendalaman ketentuan sama, Lanjut ke sini. kita masukin nilai ketentuan pendalaman ditambah 0,01 ditambah dengan ketentuan kalian satu dua kali juga sama dengan ketentuan panjang gelombang tambah 0,01 ditambah dengan ketentuan kalian. Nah untuk D per L ini kita tinggal bagi aja nilai dari kedalaman sesuai ketentuan dibagi dengan nilai panjang gelombang sesuai ketentuan. Dapatkan hasilnya seperti ini. Kalau udah tinggal Kuntum ala selanjutnya untuk tipe gelombang kalian bisa copy aja seperti tadi. Ada tabel-tabel sebelumnya di sini. Nah jadi yang kita tinjau merupakan nilai D per L. Untuk menentukan jenis tipe gelombang ini merupakan tipe gelombang pada perairan dangkal, tengah, ataupun gerbang. Bahkan ada tabel-tabel sebelumnya itu sudah masukin di sini. Nah jadi yang kita tinjau merupakan nilai D per L. tek suara Google TKP tak. Oke. Dan tinggal ke belakang aja langsung muncul dan sesuaikan parameter yang dibutuhkan. Ini seperti tipe gelombang disesuaikan harus sesuai. Terus untuk nilai kedalaman juga kedalaman sudah ketentuan, panjang gelombang sudah ketentuan, kalian sesuaikan. Ini seperti itu kalian bisa copy aja rumusnya pada tabel sebelumnya seperti tadi dan sesuaikan parameter yang dibutuhkan. Jadi ini ngopi aja. Aduh. Kita C copy. Habis itu kita ke V. Nah, terus disesuaikan. Ininya diganti H. A3 ini juga dibikin H. 3 ini menengah. Dangkal ini dibikin C. Ini seperti tipe gelombang disesuaikan harus sesuai. Terus 9,8 itu E. Terus
ke C3 if H3 menengah U Galone kok koyo ngono ya, ambu plastik ya. U3 untuk nilai kedalaman masih salah Pak. Anjir, juga kedalaman kumpul ning Burmil. Masa ning Burmil aku pek kira ngono. 0,8 Burmil di Burmil ini ya. 2 kono Heeh. nggak apa Masa aku kira kan ning Burmil. Nah, itu apa? 0,8 E3 bener loh E3 Anjing, coba aja tuh orang ngomong anjir. Masa ning E3 Burmil 2 dikali 3,14 0,5 H3 kocak ini. C3 H3 C3 H3 U3 H3 C3 H3 U3. Nah ini belum diganti nih, ini yang nggak bisa lah, ini H juga. Nah mau terus bagian gelombang sesuai tentuan kalian sesuaikan itu. Tabel C ini kan ada rumus nih, ada rumus U itu kita dapatkan dari tabel bantuan. Jadi sebelumnya kalian harus di sini di tabel C ini kan ada rumus nih, ada rumus U itu kita dapatkan dari tabel bantuan. Jadi sebelumnya kalian harus bikin tabel ini bantuan. tabel bantuan nih dulu. biar nggak Tabel nol. bantuannya sama seperti kolom T sampai kolom V atau nilai GL sampai nilai C menengah gitu. Kita copy aja rumusnya sama kita sesuaikan nanti nilai. Pakai ini bisa kok. Jadi dari sini sampai sini itu di copy, cuman di tabel 5 itu di paste formulanya aja. Nah terus diganti angka-angkanya. Itu rumusnya DL nya udah sama tuh, pas belum sama disamain ya. Itu kan ini kali L, di sini nilai L nya kan kolom E sama, jadi kita lanjut ke kolom tabel berikutnya yaitu tab A di kolom F itu kan sama. Terus untuk rumus C nya itu kan merupakan nilai G L kali 2P dikali dengan tan H. Jadi sesuaiin kolomnya. Kalau udah tinggal kita buat aja sampai bawah, sesuaiin semua tabel pada tabel utama. Kiranya bakalan tidak semua. Nah, disini kan bakalan berubah nanti nilainya udah dapatkan karena nilai patokan batu lubang itu membutuhkan komponen. Nah, disini kan bakalan berubah nanti nilainya udah dapatkan karena nilai patokan batu lubang itu membutuhkan komponen nilai cepat lambat pada perairan menengah. Udah bagaimana sih? Cepat lambat lubang itu CMS ya ntar. membutuhkan komponen nilai cepat lambat pada perairan menengah. Terus ya, kita kali. Nah, untuk C cepat lambat pada perairan menengah. Sebentar. Rumusnya sama belum? 3 dangkal 9,8 C3 0,5 if H3 menengah U3 kali rumusnya salah. Coba tulis manual aja. Sama dengan if
H3 sama dengan dangkal H3 dangkal. Kita ngono ngetik siji ya, Pak. Enggak sebenarnya sih, tapi ini aku salah terus, mending ditulis manual aja. H3 dangkal 9,8 kali C3. 9,8 kali C3. 9,8 kali C3 tutup pangkatin 0,5. H3 dangkal 9,8 kali C3. Terus if lagi. If H3 sama dengan menengah U3 udah kita klik 2 kali. Nah, rumusnya beda loh, kan harusnya C itu rumusnya sama kan. Menengah U3 koma 9,8 dikali E3 tutup kurung dibagi 2 kali 3,14 terus tutup kurung pangkatin 0,5. Kok aneh ya? Sesuaiin tutorial. Nah, untuk CB itu merupakan tempat lambat pada perairan darat. Itu T maksimal. Kita cari nilai maksimum pada tiap parameter. Nah, ini kita kunci dengan menggunakan tanda seperti dolar. Untuk enter. Klik 2 kali. Nah, untuk nilai outputer Di mananya sih? Nah, ini kita kunci. Oh, di situ. Menggunakan tanda seperti dolar. Untuk enter. Klik. Lalu kita menggunakan ini rumus degrees. Rumusnya degrees dalam kurung asin degrees asin dalam kurung asin 4 dibagi 3 3 dalam kurung kali sin dalam kurung radians dalam kurung 42,6 426 itu merupakan nilai dari alfa dari jadi kita pastikan nilainya itu harus sesuai.
Jadi ini baris 3 kurangi ke 2, jadi baris dipastiin dulu untuk setiap kolomnya Oke, apakah udah pastiin semua benar. kolom. Jadi baris Turun setelahnya dikurangi dengan mas baris kurang yang kok dicari. mas. Apa jenenge? Kayak gitu. Taplok mas kurang kan? Untuk nilai slotnya Dokter Strange. kalian bisa lihat di sini Nah. sudah tertulis untuk mencari Ora, slot ora. itu rumusnya dicari dengan dia. nilai kedalaman dikurangi nilai S. Nah, kita masukin nilai D sesuai ketentuan, kita cari itu Oke. ada di kolom C dibagi dengan nilai. Nah, kita masukin nilai D sesuai ketentuan, kita cari itu ada di kolom C Di ketentuan. dibagi dengan nilai S itu ada di kolom L. Di ketentuan Ketemu nilai dibagi. slope atau kemiringan dari gelombang itu ada pada kemiringan 0,05335. Oke. Nah, untuk kedalaman paling bawah ini kenapa deep? Karena ini mungkin nilainya tidak terdefinisi. Kalian bisa tulis saja dengan nilai 0. Karena slope yang tertulis itu ada pada 0 meter. Gitu. Kita tulis 0 aja. Oke, untuk pengolahan Excel mungkin dari aku cukup sekian. Jika Oke, ada selesai. kekurangannya aku mohon maaf. Kita lihat dulu semua tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 3 dan 4. Itu gelombang refraksi sama tanpa refraksi, tabel 5, tabel V kemiringan sinar gelombang. Mencari slot. Oke, udah semua ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.